Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran bahasa Indonesia, kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita diberikan kekuatan dan kebahagiaan untuk menerima pelajaran ini. Marilah kita mulai materinya, yaitu meringkas isi karya sastra. Kata meringkas berasal dari kata dasar ringkas yang berarti singkat atau pendek. Meringkas dapat dimaknai membuat menjadi ringkas, singkat, atau pendek. Dalam hal ini, sesuatu yang diringkas dapat berupa teks non-sastra ataupun teks sastra. Untuk membuat sebuah ringkasan, terutama teks karya sastra, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Membaca naskah asli. Bacalah naskah asli beberapa kali sampai memahami isi cerita dan mempunyai kesan umum tentang cerita secara menyeluruh. 2. Menentukan gagasan utama. Tentukan dan catatlah gagasan utama teks yang dibaca. Biasanya setelah membaca naskah berkali-kali dan sudah mempunyai gambaran umum atau pesan untuk umum tentang isi cerita, seseorang yang akan menulis ringkasan dengan sendirinya sudah menemukan gagasan utama cerita. 3. Menulis kembali isi cerita dengan kalimat lain. Setelah menemukan gambaran umum dan gambaran utama ceritakanlah kembali cerita tersebut dalam bentuk kalimat lain. Hal yang harus dicermati adalah hasil ringkasan harus urut dan sesuai dengan naskah aslinya. Pertahankanlah gagasan dan urutan cerita. 4. Membuang bagian yang tidak penting. Jika yang diringkas adalah karya sastra yang ada dialognya seperti cerpen dan novel, buanglah dialog dalam teks tersebut. Namun apabila dialog merupakan bagian yang penting untuk mendukung suatu ringkasan, dialog tersebut dapat diubah menjadi kalimat langsung dengan mengubah isi dialog. Ibu akan membacakan satu teks cerita. Sepotong es tube sangat ditunggu oleh masyarakat desa. Bahkan mereka rela menunggu di ujung jalan demi melihat sosok lelaki umur 30-an datang. Adalah Muhaimin yang datang dari seberang desa membawa sejuta kesenangan bagi warga desa. Gua. Ia hadir saban sore setiap bulan Ramadan dengan membawa gerobak berisi es tube. Gerobak yang biasa dibawanya ke desa gua disambungkan pada ujung belakang sepeda motor dengan menggunakan tali. Sejak beberapa tahun yang lalu ia muncul dari seberang desa. Orang-orang desa gua tidak tahu persis identitas lengkapnya karena Muhaimin selalu mengalihkan pembicaraan ketika ada salah satu warga desa yang bertanya. Ia berusaha menutupi identitasnya, kecuali nama dan alamatnya. Itu pun belum begitu jelas karena ia tidak pernah menyebutkan secara sempurna alamat lengkapnya. Saya Muhaimin dari seberang desa.
Itu saja yang diinfokan pada warga desa ketika didesak dengan pertanyaan. Jawaban Muhaimin yang selalu berusaha menutupi identitasnya menciptakan anggapan bahwa soal identitas Muhaimin tidak lagi penting. Warga desa tidak memaksa untuk mendapatkan identitas lengkap Muhaimin. Yang terpenting adalah mereka bisa mendapatkan es tube dari lelaki itu secara gratis. Iya, gratis. Sepotong es tube di bulan Ramadan. Fitria Sawardi dalam republik.com.id. Nah, kalau kita lihat ringkasannya ini tentang apa ya? Ringkasan yang sesuai dengan isi cerita tersebut adalah A. Masyarakat desa Guah selalu menunggu kehadiran gerobak es tube Muhaimin di setiap sore saat bulan Ramadan. Masyarakat desa Guah tidak tahu identitas lengkapnya dan ia selalu membagikan esnya secara gratis. B. Masyarakat senangnya bukan main saat melihat gerobak es tube punya Muhaimin. Itu artinya mereka dapat makan es secara gratis. C. Saat bulan Ramadan, Muhaimin selalu membagikan es tube secara gratis kepada masyarakat. D. Desa Gua salah satu tempat bagi Muhaimin untuk membagikan es tube yang ia buat secara gratis. E. Identitas Muhaimin tidak diketahui oleh masyarakat desa Gua. Namun, hal tersebut tidak penting lagi karena mereka sudah tahu bahwa ia orang yang baik. Nah, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, prinsip dalam sebuah ringkasan adalah hasil ringkasan harus urut sesuai dengan naskah aslinya dan gagasan utamanya tidak menyimpang pula dengan isi ceritanya. Berdasarkan penjelasan tersebut, ringkasan yang urut sesuai dengan naskah aslinya adalah jawabannya yang A. Itulah sekilas yang Ibu berikan pada materi meringkas isi karya sastra. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Pembahasan materi meringkas isi karya sastra sudah selesai kita Ibu paparkan. Nah, sekarang cobalah untuk latihan, bacalah satu teks cerita. Kemudian yang minimal terdiri dari 2 paragraf. Kemudian siswa-siswi mencoba untuk meringkas dari cerita itu. Ringkaslah seperti yang tadi disebutkan, yaitu dibaca dulu naskah aslinya, kemudian menemukan gagasan utama, menulis kembali isi cerita dengan kalimat lain, dan yang keempat membuang bagian yang tidak penting. Itu mungkin yang bisa kita dapatkan untuk membuat meringkas isi karya sastra. Coba dituliskan di dalam buku latihan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.